Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat Sembilan Jagat Official. Salam peci merah mengkeengkan. Alhamdulillah malam ini kita bisa ketemu maning ya, dalam keadaan sehat. Ya berkat doanya sedulur semua. Mudah-mudahan teman-teman juga yang hadir, yang nonton Sembilan Jagat Official, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan sekeluarganya. Berkah barokah rezekinya panjang umur. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kita di sini ingin mereview Supaka yang tentunya videonya sudah tayang, ya. Mudah-mudahan pada nonton semua ini, mengkeengkan ya. Jangan lupa kalau nonton sambil ngopi, kopi Mojopahit supaya awet muda ya. Kita mah ngeteh dulu ini, teh Tokyo supaya kulitnya kenceng nggak kendor. Ngeteh dulu dulu, Bismillah. Alhamdulillah. Ya jadi kebetulan kita menyambangi sebuah pemakaman yang memang terkenal angker ya. Jadi di situ ada tempat, mungkin saya katakan pohon besar lah ya. Ada pohon besar yang memang sering digunakan ataupun sering dijadikan orang-orang duduk di sana. Entah duduknya seperti apa, yang jelas mudah-mudahan positif ya. Jadi di situ ada tikar juga, ada apa? Semacam kayak tikar lah, bekas orang-orang memang duduk di sana. Tapi di sana kita tetap hanya menyingkirkan ataupun mengambil sesuatu yang memang bersifat agresif ataupun negatif ya. Kita nggak pernah bosan lah, mohon doanya dulu. Nah kebetulan setelah kita masuk memang pohonnya cukup keras ya, cukup besar sekali. Jadi di situ kita setelah masuk lebih dalam, kita berhadapan dengan sosok yang mengaku dirinya itu mengaku namanya Ki Jaga Pamungkas. Nah yang namanya Ki Jaga Pamungkas ini, dia salah satu sosok yang memang mendiami area situ. Nah ini pusakanya gede juga, ini powernya gede teman-teman. Jadi sangat luar biasa lah powernya. Tapi alhamdulillah setelah kita beberapa kali coba, kita pun berhasil mendapatkan pusaka ataupun supaka ya, supaka yang memang dijaga sosok yang mengaku dirinya itu dijaga Pamungkas. Ini waktu di sana pusakanya nggak bisa diambil, nggak bisa dicabut ya, sangat keras gitu kan, karena memang menyatu sih ya, menyatu dengan wadahnya. Nah ini teman-teman, ini waktu pertama dapat ini kita mikirnya itu keris ya, mungkin ini pusaka keris. Ternyata bukan lur ya, ini pusakanya yang kita dapat di tempat tersebut. Jadi tempat pohon keramat yang memang sering dijadikan orang-orang duduk di sana. Mungkin orang-orang di sana itu nggak tahu minta apa, minta nomor WhatsApp kali ya. Jadi intinya mah kita mudah-mudahan berpikir positif saja. Saudara kita yang duduk di sana hanya sebatas tafakur saja ya. Inilah salah satu pusaka yang dijaga sama sosok yang mengaku dirinya itu dijaga Pamungkas. Besar ya, cukup besar teman-teman pusakanya. Nah waktu di sana memang tidak bisa dicabut, ini kita coba ya sekarang udah bisa, udah dibersihkan gitu kan, jadi bisa dicabut. Bismillah. Nah, mantap lur. Jadi waktu di sana memang tidak bisa dicabut, mungkin karena sudah menyatu dengan wadahnya ini, karena karatan gitu ya, berkarat. Tapi kita sudah membersihkannya, sudah menyikat, digosok ya, disikat ini, direnemerin sok juga, dijemur gitu kan. Tapi masih ada nih, masih kelihatan jelas. Nah ini teman-teman ya, pusakanya ini berat, tebal ini dulu. Ini semacam bilah tombak ya, bilah tombak yang memang cukup besar juga, luar biasa. Ini wadahnya seperti ini. Kalau kita lihat dulu ya, ini tombaknya di sini melengkung, dia cembung ya, cembung. Tapi kalau di sini dia ke dalam dia masuknya ke dalam, di sini cembung. Artinya seperti ini bentuk tombaknya itu ya, bukan lurus begini tapi cembung seperti ini. Saya juga tidak tahu ini jenis tombak pusaka apa namanya ya. Yang jelas ini barangnya istimewa, berat, ini barangnya berat, tebal. Nah di sini ada lapis emasnya, dan di pinggirnya juga ada lapis emasnya ya, masih kelihatan. Ada lapis emas, ini juga lapis emasnya teman-teman, mudah-mudahan kelihatan jelas ya. Ini lapis emas. Nah tadinya di sini memang karatan ya, menyatu dengan wadahnya ini. Setelah kita bisa cabut paksa, akhirnya kita bersihkan dulu supaya lebih mudah untuk masuk ke dalam ini.
Nah kalau sekarang kan lebih lebih enak tuh. Bismillah. Aduh, macet lagi nih. Nah alhamdulillah. Ini teman-teman, salah satu pusaka tombak ya. Tombak apa jenisnya kurang paham, teman-teman barangkali tahu ini tombak jenis apa di kolom komentar ya. Nah ini salah satu pusaka yang dijaga sama sosok yang namanya Ki Jaga Pamungkas yang menguasai area situ. Nah jadi ageman ini cukup istimewa juga ya. Mantap dulu. Ini kalau tidak dibersihkan burik. Kalau nggak digosok ini burik. Sebetulnya saya nggak mau membersihkan, cuman karena memang tidak bisa dicabut, untuk memasukkannya lagi susah, makanya kita bersihkan dulu. Jadi seperti ini ya bentuknya. Ini berat sekali karena memang tebal ini dulu. Nah ini salah satu pusaka yang dijaga sosok dijaga pamungkas ini. Untuk sifat dan kegunaannya memang ini untuk calonan. Yang pertama untuk pencalonan, mungkin calon lurah ataupun intinya untuk melakukan pencalonan. Jadi ini untuk calon-calonan dan juga untuk menguatkan jabatan, untuk meningkatkan nama baik ataupun menaikkan bisa menjaga nama baik si pemilik tersebut. Nah, terus juga bisa untuk pemageran. Mantap dulu ya. Luar biasa, alhamdulillah. Berkat doanya sahabat semua kita berhasil mendapatkan salah satu pusaka yang istimewa ini. Ini berat dulu ya. Jadi waktu pertama kita mengajar ini pun beberapa kali sempat kewalahan kita. Sempat kewalahan tapi alhamdulillah berkat doanya seluruh semua kita pun berhasil ya. Makanya kita nggak pernah bosan. Mohon doanya supaya 9 Jagat Official masih tetap berdiri ya. Nah ini lapis emasnya dulu ya. Mudah-mudahan kelihatan jelas lapis emasnya. Di sini juga tadinya banyak sekali warna emas ya di sini karena kita gosok jadi hilang. Kalau nggak digosok soalnya tidak bisa masuk ke wadahnya tersebut. Nah ini tersisa ada di sini, pinggirannya di sini lapis emasnya. Terus pinggir ini juga ada lapis emasnya. Pokoknya mantap lah alhamdulillah. Jadi ini fungsi dan kegunaannya untuk pencalonan, untuk menguatkan jabatan, juga menjaga nama baik ataupun meningkatkan derajat, juga untuk pemageran, untuk pageran ya. Alhamdulillah, intinya untuk kekuasaan lah seperti itu, untuk kekuasaan. Jadi mudah-mudahan pusaka ini bisa terjaga dengan baik. Tentu semua karena Allah ya, semua karena Allah. Apapun yang ada di dunia ini semua karena Allah. Maka dari itu minta dan mohonlah, bermunajatlah, berdoalah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena semua dari sana ujungnya ya, kuncinya dari sana. Makanya ini yang sebagai penguat ataupun pelantara, penguat iman kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya mah ini cos dulu. Ini berat sekali nih, istimewa ini kalau sudah dikasih apa namanya pegangan, gagah nemen, gagah men, gagah men ya. Nah nanti setelah kita berhasil mendapatkan pusaka ini, nah kita berhadapan lagi dengan sosok yang lain. Ini luar biasa juga yang ini. Setelah kita kejar, meskipun beberapa kali gagal, tapi alhamdulillah kita juga berhasil mendapatkan pusaka tersebut pas di pohon yang ada tikernya itu loh. Jadi pohon yang dijadikan untuk orang-orang duduk di sana. Nah kalau ini kita dapatnya di pohon yang tumbang ya. Jadi ada pohon tumbang di sana, kita dapatnya di sana. Tapi kalau yang pusaka yang satu ini kita dapatnya di pohon yang tempat tersebut, tempat dijadikan orang-orang duduk di sana, di sebelah tiker ya. Nah, jadi mudah-mudahan jelas karena waktu di sana itu jelas sekali karena mengeluarkan cahaya juga ya, mengeluarkan cahaya, mudah-mudahan kelihatan nanti di videonya. Nah jadi pusaka yang kedua ini teman-teman, ini pusakanya kayak sabun. Jangan-jangan ini pusaka sabun gaib gitu kan, sabun gaib atau sabun lupa. Nah ini teman, ini kalau melihat langsung ini warnanya itu benar-benar kayak sabun ya, warnanya benar-benar, jangan-jangan ini fosil sabun. Nah ini yang kedua teman-teman yang kita dapatkan pas di pohon yang besar tersebut, pohon yang dijadikan tempat orang-orang duduk di sana. Entahlah tujuannya apa, kita juga tidak tahu. Yang jelas kita hanya mengambil ataupun menyingkirkan sesuatu yang agresif, karena yang agresif bisa jadi sewaktu-waktu bisa menjadi hal-hal negatif. Makanya kita ambil bismillah ya, bismillah. Nah ini teman-teman,
pusaka yang benar-benar warnanya mirip sabun. Saya menyangka ini fosil sabun, sabun lupa mengkeengkan. Nah, jelas ya teman-teman ya. Tapi setelah kita lihat ada combongnya dulu ini. Mantap ini. Jadi baru ngeh kita ya. Meskipun warnanya seperti ini, ternyata di dalamnya itu ada combongnya nih. Kelihatan ya? Tuh. Ini barang istimewa. Nah, ini yang disebut istimewa itu seperti ini. Artinya ini alam gitu kan. Bukan olahan ataupun buatan manusia. Jadi memang dari alam ini. Nah, ini salah satu batu pusaka yang memang istimewa menurut saya seperti ini ya. Karena ada combongnya. Tuh, ya, ada combong. Jelas ya teman-teman ya. Ini kalau di kamera kayaknya warnanya putih ya. Padahal kalau lihat langsung ini warnanya biru-biru pucat gitu kan, biru-biru pucat kayak sabun bekas dipakai gitu kan. Nah, ini apa sih pusaka sabun, pusaka fosil sabun apa ini. Kalau dipegang seperti ini, lengket ini dulu, kayak ada apa namanya? Seperti ada getahnya gitu kan, jadi kayak lengket tuh. Lengket ini. Dipegang itu tuh apa? Bener-bener lengket gitu, seperti ada yang nempel gitu. Kayak ada getahnya. Mantep, alhamdulillah dulur. Ini berkat doanya sahabat semua, alhamdulillah kita berhasil mendapatkan 2 jenis pusaka yang memang menurut saya ini pusaka-pusaka yang istimewa gitu kan. Nah, apalagi ini combongnya, mengkeengkan. Nah, jadi kalau untuk pusaka ini ataupun batu pusaka combong ini, kalau untuk fungsi ataupun kegunaannya memang sangat luar biasa, ini banyak sekali. Nah, yang pertama ini bisa untuk segi pengasihan ya, untuk segi pengasihan di bidang pribadi ataupun pengasihan di bidang usaha ataupun bisnis. Bahkan ini pusaka ini pun, batu combong ini bisa untuk pengobatan, bisa untuk digunakan untuk pengobatan syariat ya, syariat untuk pengobatan. Dan juga batu pusaka ini bisa digunakan untuk menahan serangan dari luar. Artinya ketika ada sesuatu yang syirik ataupun menyerang dari luar ingin menyakiti kita ataupun menyakiti keluarga kita, insya Allah ini bisa menampungnya gitu kan, bisa menghadangnya. Jadi ini hanya sebatas syariat, semua kehendak Allah. Maka dari itu ya kita minta dan mohonlah sama Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai penguat iman saja ya. Adanya pusaka ini ya semua karena Allah. Artinya nggak mungkin Allah itu mengadakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Artinya Allah itu mengadakan apapun di dunia ini semuanya ada manfaatnya, bila manusia tersebut bisa memanfaatkannya dengan baik dan benar. Nah, tentu fardu karena Allah Ta'ala ya. Jadi untuk pengasihan pribadi juga bisa untuk pengasihan segi usaha dan bisnis. Dia juga bisa untuk digunakan pengobatan, syariat pengobatan, dan juga syariat untuk menahan serangan dari luar. Mantap dulur. Mantap, ini jadiin kalung juga bagus ini, tapi kayak sabun ini mah. Kalau dilihat langsung persis sabun bekas dipakai gitu kan suka kecil seperti ini ya. Jangan-jangan ini fosil sabun yang orang meninggal dulunya mengkeengkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa menambah wawasan ya buat teman-teman yang hadir. Pokoknya mah yang hadir semua saya doakan diberikan sehat sekeluarganya, berkah barokah rezekinya, panjang umur. Amin amin ya rabbal alamin. Kita nggak pernah bosan lah, selalu mohon doanya supaya 9 Jagat Official masih tetap berdiri ya, masih tetap bisa berbagi ilmu pengalamannya. Kita tidak pernah bosan, pokoknya mah bismillah begitu ya. Jadi kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pensi merah mengkeengkan. Jalan-jalan ke kota Bali, jangan lupa beli rambutan. Adanya duren, lezat, mengkeengkan. Salam pensi merah.